kamu bisa pilih karirmu dari business intelligence, data scientist, atau dua-duanya aja. Nggak masalah kok. Apa sih yang bikin Techman berbeda? Yang pertama, kamu bakal dapat kelas dengan kurikulum yang mendalam, dengan learning path yang jelas. Kedua, kamu juga bakal diajar oleh pengajar yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kelasnya juga online dan bisa langsung coding loh di platformnya Pacman. Selain itu, Pacman bakal bantu kamu bikin portfolio project dan bisa bikin end-to-end model. Yap, semuanya online. So, kamu bisa belajar dari mana aja. Udah itu doang. Ya enggak dong. Yang paling ditunggu, harganya affordable dan ada cicilannya. Oh iya, Pacman juga punya career coaching. Jadi bisa bantu kamu untuk mencapai your dream career. Selesai program, kamu akan direkomendasikan ke hiring partner Pacman loh. Ditambah lagi, Pacman dipercaya brand-brand besar untuk proyek data mereka. Siapa yang masih ragu? Coba sini ikutan kelasnya. Pacman ceritain deh typical week bareng Pacman. Senin sampai Jumat, bangun tidur, meeting pagi, kerja, lunch break, meeting sore, olahraga. Pulang kerja, investasi diri bareng Pacman. Belajar mandiri, coding, tanya materi di Discourse, tidur nyenyak. Tiba-tiba udah weekend, waktunya belajar live bareng Pacman. Aduh, stres juga nih WFH plus belajar online. Worry not, ada student manager yang bisa kasih kamu konseling saat belajar. And don't forget to have fun ya. Masih ragu? Come on. Dengerin nih mereka yang pernah ikut kelas Pacman. Apa ya, yang diajarin tuh sangat dalam gitu. Udah sempat beberapa kali ikut tempat lain gitu ya, tapi tidak sedalam yang diajarkan di Pacman gitu. Dan tugas-tugasnya menurut saya pribadi juga melatih siswanya untuk berpikir lebih gitu. Nah, jadi Pacman itu saat ini membantu saya untuk mencapai goal saya ke depannya, karena dia itu mengajarkan saya basic-basicnya. Nah, biasanya kursus lain itu hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja, sedangkan di Pacman itu lebih mendalam. Kualitas Pacman itu jelas banget seriusnya, jelas banget perhatiannya sama murid. So, what are you waiting for? Yuk, daftar sekarang. Semua berawal dari mimpi anak-anak bangsa yang ingin menggali potensi terpendam mereka di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, banyak yang terhalang oleh jarak dan teknologi walau semua punya kesempatan yang sama. Demi mencapai mimpi, kami perlu merobohkan tembok penghalang. Bagi kami, teknologi bisa menjadi solusi yang menjembatani semua orang. Maka dari itu, Tokopedia hadir sebagai sebuah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Kami membangun sebuah ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan apapun. Perjalanan kami dimulai dengan marketplace yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Nusantara, serta menyediakan fitur-fitur agar mereka bisa mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan. Dengan dukungan dari mitra logistik, kini kami telah menjangkau 98% kecamatan di Indonesia. Penjual juga dapat memanfaatkan fitur toko cabang, gudang pintar untuk menyimpan stok barang di seluruh Indonesia.
Kami juga menghadirkan lebih dari 40 produk digital untuk memudahkan pembayaran kebutuhan sehari-hari. Tokopedia Keuangan bisa dipercepat dengan memanfaatkan teknologi. Melalui Tokopedia Keuangan, kami menghadirkan pilihan produk-produk finansial terpercaya untuk berinvestasi, serta kemudahan mengakses permodalan untuk mengembangkan bisnis. Untuk mempercepat adopsi digital di Indonesia, kami menjangkau para pedagang tradisional lewat mitra Tokopedia dengan beragam fitur yang mempermudah dan memberi lebih banyak kesempatan untuk memajukan usaha mereka. Demi membangun ekosistem yang menyeluruh, Tokopedia Salam hadir untuk menyediakan produk dan fitur sesuai kebutuhan pasar syariah di Indonesia. Konsisten dalam membangun jembatan lewat teknologi, Tokopedia mengajak para pelaku usaha yang selama ini hanya dikenal lewat offline untuk ikut melebarkan sayap secara online. Vendor pernikahan adalah salah satunya. Kini merencanakan pernikahan impian dapat dilakukan melalui Tokopedia Wedding, lengkap dengan beragam aktivitas keluarga bersama Tokopedia Parents. Permudah aktivitas harian dengan Tokopedia Print dan Tokopedia Clean. Semua hanya dalam genggaman tangan. Demi mendukung misi kami, Tokopedia Academy hadir untuk mendukung perkembangan teknologi dan talenta digital di Indonesia. Melalui Tokopedia Care, kami selalu berusaha menjadi sahabat terbaik Toppers, memberikan pelayanan terbaik kepada lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya melalui layanan digital customer service. Perjalanan kami tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus mewujudkan mimpi menjadi nyata, berkontribusi untuk membangun Indonesia lewat teknologi, sehingga dapat terus membantu berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk selalu menemukan apa yang mereka butuhkan dan selalu bisa melakukan transaksi dengan mudah di Tokopedia. Tokopedia, bangga buatan Indonesia. Bismillah. Halo teman-teman semua. Selamat malam. Sebelumnya suaraku sudah bisa didengar dengan jelas belum ya teman-teman? Mungkin boleh kasih aba-aba di komentar atau reaction teman-teman kalau suaraku aman. Oke, aman ya. Oke, selamat datang teman-teman semua di Pacman webinar malam hari ini yang berjudul How E-commerce Knows What You Need, Discovering AI-Based Recommender Systems. Nah, teman-teman, aku harap semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semangat terus nih sampai akhir. Keren banget teman-teman yang sudah hadir. Walaupun kita berada di kondisi pandemi yang serba online, tapi nggak menyurutkan nih semangat teman-teman semua untuk belajar bersama Pacman. Nah, mungkin teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau bacain peraturan dulu nih yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, selama berjalannya webinar, teman-teman tidak diperkenankan ya untuk menyalakan mic atau kamera. Lalu, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nih, kepada yang mau teman-teman ajukan kepada narasumber, teman-teman bisa langsung kirim pertanyaannya via Slido. Nanti akan aku share atau teman-teman share linknya. Nanti kita akan bacakan pertanyaan teman-teman di Q&A session. Nah, oke, lanjut nih teman-teman. Aku ada info spesial nih, info menarik terkait challenge. Nah, jadi teman-teman, hari ini tuh spesial banget karena Pacman bersama Tokopedia mengadakan challenge nih. Jadi challenge-nya itu teman-teman syaratnya ya, pertama follow Instagram Insight Tokopedia dan Pacman AI. Lalu teman-teman screenshot, snap, dan share jalannya webinar malam hari ini ke Instagram teman-teman ya, Instagram story teman-teman. Dan make sure bahwa Instagram teman-teman itu nggak di private atau dalam keadaan publik. Jangan lupa untuk menyertakan hashtag Tokopedia X Pacman. Nanti 2 postingan terbaik akan dapat hadiah nih yang menarik dari Tokopedia dan voucher workshop dari Pacman. Lalu buat teman-teman yang bertanya juga akan dapat hadiah nih. Akan ada yang namanya best question. Jadi tolong disiapkan ya teman-teman pertanyaan terbaiknya nih dari teman-teman, karena akan ada teman-teman yang beruntung gitu untuk mendapatkan
hadiah dari Pacman dan Tokopedia. Oke. Nah, malam hari ini kita akan sharing nih, atau ya sharing, ngobrol-ngobrol bareng Mas Rizky dari Tokopedia. Sebelumnya aku mau menyapa Mas Rizky dulu. Halo Mas Rizky. Halo semuanya. Oke, apa kabar Mas? Baik, baik. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman mungkin sedikit kenalan dariku. Mas Rizky ini yang akan menjadi narasumber kita malam hari ini. Mas Rizky sekarang sedang berkarir di Tokopedia ya Mas, sebagai Senior Data Scientist. Betul. Oke, mungkin langsung aja kali ya Mas, tanpa berlama-lama lagi. Kita akan masuk ke sesi materi. Kepada Mas Rizky, waktu dan tempat dipersilakan Mas. Oke, terima kasih. Bentar ya. Oke, udah terlihat ya slide-nya? Enggak, aman. Oke. Halo teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih nih yang udah pada hadir, udah pada join di session kali ini. Terima kasih semangatnya juga nih, udah dari tadi kan kerja sampai sore, mungkin hampir maghrib, sekarang udah balik lagi ke sini gitu untuk sharing session. Jadi untuk malam ini saya akan share tentang recommender system. Jadi ya mungkin sedikit insight juga, nanti ada beberapa approach dan metode-metode yang mungkin pernah saya lakukan juga, eksperimen-eksperimen, terutama untuk yang akan kita bangun di recommender system buat di Tokopedia juga. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan kenalan dulu. Jadi saya data scientist di Tokopedia sejak tahun 2018. Saya orang Bandung, terus lulusan Telkom juga. Saya ambil informatik engineering. Awalnya emang interested di NLP, terutama di recommender system juga. Terus ya hobinya traveling, denger Coldplay, Sigit, dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai. Jadi untuk session kali ini saya bagi jadi 3 subtopik ya. Jadi di 3 topik ini mudah-mudahan nge-cover semua penasaran-penasarannya teman-teman soal recommender system. Nah, yang pertama ini mungkin akan saya sedikit kasih contoh use case di mana recommender system itu di-apply di many industries. Jadi karena sangat beragam sih use case-nya, nggak cuma di e-commerce, nggak cuma di sosial media, tapi bahkan banyak media yang bisa yang menggunakan recommender system gitu. Nah, di subtopik kedua ini saya akan coba kupas lebih dalam lagi tentang recommender system itu apa dan konsepnya seperti apa, overview, dan mungkin ada beberapa contoh advanced teknik yang sebenarnya juga ini saya kumpulkan dari beberapa research paper ya. Jadi mungkin nanti setelah ini bisa dibaca-baca ulang gitu. Nah, terus yang terakhir ini beberapa pelajaran sih yang saya dapatkan saat ada di project recommender system di Tokopedia khususnya. Jadi mungkin saya juga akan sharing beberapa points yang mungkin perlu diperhatikan saat kita mau membuat sistem recommendation. Terus ya mungkin ada beberapa hal yang bisa teman-teman explore juga di mungkin di entah pekerjaan atau mungkin teman-teman yang masih kuliah mungkin bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, mari kita masuk ke topik yang pertama. Recommender system is everywhere. Jadi, obviously kalau kita lihat semua apps yang ada di HP kita, sosial media, terus bahkan LinkedIn, terus apalagi ya banyak deh, Gmail, Google Maps, apapun itu belakangnya tuh ada recommender system tanpa kita sadari. Di luar selain dari marketplace e-commerce. Nah, mungkin case yang pertama yang menarik bagi saya sih adalah Netflix ya. Jadi
kita tahu semua Netflix adalah media streaming yang sekarang lagi hits banget, apalagi zaman-zaman WiFi ya, kita sering banget ngabisin waktu untuk nonton film di Netflix. Nah, kalau teman-teman notice kalau kita buka apps Netflix, itu kadang ada beberapa film yang memang ternyata mirip atau yang ternyata genre-nya itu sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Apa yang kita preferensi dari awal gitu. Misal kita suka film-film action, film-film James Bond, film-film Mission Impossible. Nah, mungkin nanti ada beberapa recommendation di top of the page, di awal homepage-nya itu langsung ada semua deretan film-film yang relate sama genre yang kita suka gitu. Nah, ini sebenarnya dari Netflix sendiri gue coba baca dari banyak artikel, Medium dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalkan teman-teman buka di Kaggle, itu ada namanya Netflix Prize. Jadi dari tahun 2016 Netflix ini buka challenge gede-gedean buat kasih siapapun yang bisa solve recommendation problem di mereka gitu. Nah, dari situlah Netflix ini terutama fokus di bidang untuk membangun sistem recommendation system dan ada personalization-nya juga. Jadi mereka memang sekarang fokus untuk ngedrive sistemnya itu agar bisa improve terus di recommendation system dan personalization-nya. Nah, ini awalnya tuh ceritanya mungkin dari classical approach. Jadi simply mau predict nih kira-kira kalau misalkan kita kasih film ini, si user ini akan kasih rating berapa ya gitu. Sampai sekarang mungkin sistemnya udah lebih advance lagi. Bahkan mungkin sekarang 75-80% dari semua subscriber-nya, dari usernya itu apa yang mereka tonton, apa yang mereka nikmati, apa yang mereka lihat dari search result, itu berdasarkan recommendation dan personalization. Nah, yang kedua ini menarik juga sih, ini mungkin baru-baru artikel yang gue baca dari minggu-minggu lalu. Jadi di TikTok pun, jadi sekarang TikTok ya kita udah tahu itu aplikasi yang populer banget selain di luar dari Instagram. Nah, ternyata ada di sini yang menarik itu adalah ada namanya Page for You. Nah, ini saya sendiri kurang familiar sebetulnya karena nggak jarang main TikTok juga sih. Tapi di sini dilihat kalau gue baca tuh ada page namanya For You. Jadi di sini kita disajikan beberapa video yang sebenarnya relate sama preferensi kita gitu. Jadi waktu kita pertama buat account itu gue nggak tahu kapan ininya, tapi mungkin ada pilihan kayak apakah Anda suka kategori ini atau apakah suka dengan video-video binatang atau apa yang lain sebagainya. Nah, ini mungkin kalau buka di For You itu akan ada random video yang sebetulnya di belakangnya itu adalah di-generate dari recommender system gitu. Nah, ini berdasarkan preferensi dari usernya. Gitu. Jadi hampir mungkin semua feed yang kalian terima di TikTok itu adalah hasil dari recommendation juga dan personalization juga. Nah, yang terakhir mungkin Spotify, karena saya juga sering banget pakai Spotify selagi kerja, lagi dimanapun. Nah, di sini yang menarik adalah dari Spotify sendiri, mereka pernah nge-expose kalau di sistem mereka pun salah satunya adalah kalau teman-teman sering lihat di homepage itu ada kayak Discover Weekly, terus Release Radar, dan lain sebagainya, Daily Mix. Itu adalah hasil dari recommendation system juga gitu. Jadi di mana preferensi kita dengerin lagu apapun itu di mix, terus jadilah rekomendasi yang menurut Spotify itu menarik untuk kita gitu. Nah, ini Spotify sendiri lumayan lumayan terbantu, lumayan banyak benefit dari recommender system gitu untuk menaikkan user subscriber-nya. Sebetulnya masih banyak banget yang bisa dibahas use case-nya di aplikasi manapun, di Gmail, bahkan kalau kita, let's say kita mau cari email, kita kelupaan misalkan dapat email terus udah baca, cuman next week kita mau baca lagi, terus kita cari kan si nama isi emailnya apa ya. Nah, ini di dalamnya pun di Gmail, di Google Drive juga itu sama, di dalamnya itu ada recommender system yang bisa nge-provide hasil search result, hasil-hasil yang memang relevan dengan preferensi kita atau historical kita gitu. Oke. Nah, sekarang udah pada penasaran dong, kira-kira di dalamnya tuh recommender system tuh kayak gimana sih, cara bikinnya gimana, bagaimana sistem ini tuh bisa
mensupply atau memprovide kita items atau produk atau apapun itu yang menurut kita menurut kita itu yang kita sukai gitu, sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan historical kita, sesuai dengan mungkin apa yang lagi kita cari, apa yang lagi kita mau gitu. Nah, ini pertama yang paling penting adalah kita harus paham dulu tentang general overview-nya gitu. Jadi mungkin kalau dulu waktu saya belajar masih belajar di kuliah, yang saya tahu cuman recommended system ya udah hanya satu sistem aja gitu, hanya satu modul yang bagian dari machine learning yang bisa kita train, kita langsung dapetin hasilnya recommended systemnya gitu. Nah, padahal di dalamnya itu ada beberapa part atau komponen-komponen yang merupakan salah satu dari whole recommended system gitu. Nah, di sini ada 3 part sebetulnya. Jadi yang pertama ada candidate generation, yang kedua ada ranking, fase keduanya, dan fase ketiganya ada personalization. Nah, kalau untuk candidate generation ini, karena yang kita tahu adalah problem di real case di industri sekarang, semua company atau data-data yang kita punya kan semuanya mungkin jumlahnya akan sangat banyak gitu, ratusan juta bahkan miliaran atau triliunan. Nah, kita mau sebagai sistem recommend system, anggapannya kita mau start dari mana nih? Kita mau recommend item tuh dari mana? Dari ratusan juta, let's say ratusan juta produk, kita mau coba select beberapa kandidat yang mungkin akan jadi interest-nya dari si user tersebut gitu. Nah, cara ngambil kandidat itu gimana? Itu ada beberapa metode juga nih, ada banyak banget. Tapi terutama mungkin contohnya adalah ya dari complementary, dari produk yang sama misalkan, atau dari produk-produk yang co-purchasing gitu. Jadi kayak misalkan kita beli pasta gigi, mungkin berbarengan dengan beli sikat gigi juga. Nah, terus kalau di ranking ini, jadi dari flow-nya tuh dari tadi yang semua kumpulan produk, let's say ada ratusan juta. Nah, kita coba bikin candidates-nya, let's say ada 1 juta yang memang itu adalah preferensi dari user tersebut gitu misalkan. Nah, kita kan nggak mungkin 1 juta produk itu kita show langsung di depan muka ke user kan. Apalagi kalau misalkan di HP kita, kalau kita buka e-commerce, kita buka aplikasinya kan nggak mungkin semua produk bisa tampilin dalam satu screen gitu. Nah, ada beberapa approach untuk kita bisa pilih kira-kira produk mana yang mesti kita tunjukin di page awal atau di home page atau di first position dan lain sebagainya gitu. Untuk bisa kita rank kira-kira produk mana yang highly relevant paling atas sampai ke yang less relevant paling bawah gitu. Nah, ini kebanyakan sih untuk di part kedua ini, di ranking ini, objektifnya adalah untuk ngasih scoring sebetulnya dari kandidat items yang udah kita dapetin tadi. Kita coba generate score untuk masing-masing item tersebut. Nah, baru di ranking berdasarkan skor tersebut, berdasarkan objektif function yang kita pilih gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah product quality. Jadi setelah kita ambil produk pool-nya, kumpulan produknya, baru kita ranking berdasarkan quality-nya. Nah, lalu yang terakhir ini, di case ketiga ini ada personalization. Nah, ini dari 1 juta produk tadi, let's say dari generation, kita ranking, kita select kita ambil let's say cuman 1.000 produk ya, atau 500 produk lah. Misalkan untuk kita supply di 10 page pertama misal. Nah, di sini ada fase terakhir yaitu personalization. Itu tujuannya adalah untuk kita kasih diversity ke setiap orang yang cari barang itu resultnya nggak sama gitu. Preferensi saya dan preferensi teman-teman akan beda gitu hasilnya. Nah, di sini kita di personalization ini objektifnya adalah kita pengen items yang di show ke user itu bisa lebih relevan, lebih sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi di sini kuncinya adalah setiap orang kan punya preferensi masing-masing, punya past historical activities berbeda-beda. Misal kalau saya sekarang lagi sering nyari game, nyari cartridge Nintendo Switch misalkan, nyari aksesoris. Nah, mungkin di hasil result yang akan saya dapatkan mungkin yang di paling atasnya adalah di search resultnya mungkin produk-produk yang related sama Nintendo Switch gitu.
Nah, untuk sesi yang kali ini, karena untuk menjelaskan 3 part ini akan sangat panjang, jadi saya coba cover di candidate generation, karena ini part yang paling penting, part yang fundamental, di mana kalau kita di sini masih belum bisa kasih performance yang bagus dari candidate generation, mungkin di part ranking dan perso pun akan kurang membantu, gitu, akan susah untuk membantu. Nah, di candidate generation ini banyak sekali approach yang bisa kita pilih, yang bisa kita lakukan untuk memilih beberapa kandidat untuk kita show ke end user. Nah, di sini saya bagi menjadi dua branch. Jadi yang pertama itu classical recommender system, terus yang kedua ada deep learning based. Nah, di sini sebenarnya kita udah tahu lah, udah populer banget, udah familiar banget dengan namanya deep learning gitu kan. Jadi apapun use case-nya, apapun problem case-nya, kita pasti pakai deep learning aja gitu. Udah aja pakai deep learning dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita ke deep learning, karena ide dasarnya adalah dari si classical recommender system dulu gitu, karena deep learning ini cuma mengadaptasi dari approach yang sebelumnya menjadi bisa scalable, bisa adaptif dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai dulu ke classical recommender system. Jadi ini populer banget, yang ada di recommender system itu ada 2 sebenarnya. Mungkin ada banyak sih, cuman yang saya akan bahas di sini ada 2. Ada content based sama collaborative filtering. Nah, kalau untuk content based ini dari namanya content, jadi approach ini lebih fokus kepada items yang akan kita serve untuk user gitu. Kita lebih fokus untuk melihat analisis kira-kira konteks apa di item tersebut yang menunjukkan bahwa oh, produk ini recommended nih untuk user A, gitu. Produk ini recommended untuk user B gitu. Nah, seperti contohnya di kasus di sekarang ini, let's say ada user saya gitu. Saya baru beli DualSense PS5 controller. Nah, si content base ini akan ngelihat nih kira-kira past historical saya tuh pernah beli apa aja sih? Oh, pernah beli misalkan PS5, terus kaset gamenya PS5, aksesorisnya dan lain sebagainya. Terus terakhir saya beli DualSense PS5 gitu misalkan controller. Nah, mungkin di recommendation selanjutnya si content base ini akan melihat ke konteks produknya gitu, konteks item yang saya interact sebelumnya gitu. Ya, terakhir mungkin saya interaksi dengan si produk controller PS5 ini. Nah, mungkin jadinya si content base ini akan cari kira-kira similar items dari si produk yang saya interact sebelumnya gitu. Nah, di sini makanya recommendation-nya akan menjadi similar products gitu. Jadi mungkin next-nya, let's say hari ini saya cari controller, oh belum pengen beli nih, baru klik itu, baru lihat dulu, cek-cek harga. Di kemudian hari, oh ternyata di homepage sudah banyak nih widget-widget yang show tentang produk-produk controller PS5 gitu di DualSense. Nah, di sini karena fokusnya lebih ke produk, jadi approach ini akan coba analisis kira-kira atribut apa sih yang bisa menandakan bahwa produk A dengan produk B itu sama atau tidak. Nah, ini content based. Lalu di part yang kedua ini, di approach yang kedua, ada collaborative filtering. Nah, ini lebih advance. Jadi kita mencoba gabungin antara tadi produk attributes dengan behavior-nya dari user gitu. Jadi setelah kita pakai product attributes, analysis dan sebagainya di content based, nah kita coba bawa lagi ke collaborative filtering untuk kita combine dengan si user preference gitu. Jadi kita mencoba kalau misalkan oh ternyata saya suka lagi nyari-nyari aksesoris PS5 nih, terus teman saya juga lagi suka nyari aksesoris PS5 misalkan, mungkin rekomendasi kita akan sama gitu, karena misalkan saya waktu itu udah beli, let's say ada casing case buat si PS5. Oh, mungkin kita bisa rekomendasiin case PS5 ini buat teman saya gitu yang ternyata preferensinya sama. Jadi kalau di ilustrasi di sini ada 2 user. Nah, sekalian ini ya. Nah, pointernya. Nah, misalkan user ini dia kemarin-kemarin beli DualSense controller terus sama PS5-nya. Oh, ternyata ada user juga yang mirip yang beli hal yang sama. Nah, di kemudian hari si user ini dia beli aksesoris lagi, beli HD kamera. Nah, mungkin di item ini bisa kita rekomen untuk ke user B-nya gitu, user yang ini.
di mana dia punya preferensi yang sama. Nah, di sini kenapa namanya kolaboratif, karena ya itu tadi. Jadi kita si approach ini adalah untuk mencari relasi antara user ke user, kira-kira mana nih preferensi yang mirip. Mungkin kita bisa assume kalau preferensinya sama, kita bisa kasih item yang sama juga, gitu. Bisa kasih rekomendasi item yang sama. Nah, ini dua fundamental ini sebetulnya akan sering dipakai di approach manapun, di approach recommendation system, bahkan yang untuk advanced level pun bakal terus dipakai. Nah, jadi si collaborative filtering ini adalah salah satu classical method. Nah, kenapa classical method? Karena dia belum bisa handle big data. Gitu. Kalau misalkan datanya banyak, mungkin akan terlalu banyak computation-nya, akan terlalu banyak effort untuk feature engineering-nya, gitu. Untuk cari feature-features yang bisa menunjukkan bahwa item ini sama, atau user ini preferensinya sama atau tidak. Nah, ini tadi adalah salah dua metode di classical recommendation system. Nah, ini lanjut kita hal yang menarik yang lagi tren banget di zaman sekarang gitu ya, deep learning based gitu. Jadi terutama di recommendation system kali ini ya di banyak industri sekarang udah jarang sih yang menggunakan classical ya, karena tadi minusnya adalah mereka nggak scalable, terus nggak banyak effort yang dipakai untuk feature engineering, untuk untuk analisis dan lain sebagainya, itu untuk identify kira-kira features-nya ada apa aja. Nah, deep learning ini yang akan saya bahas nih ada dua branch juga. Nah, ini ada collaborative filtering based, jadi deep learning yang mengadaptasi metodenya collaborative filtering. Lalu yang kedua ini menurut saya pasti banyak industri yang menggunakan metode ini, gitu, representation learning based. Nanti mungkin akan saya jelaskan kenapanya. Gitu. Nah, sebelum jump into tadi rekomendasi system, mungkin akan sedikit brief aja buat deep learning itu apa, buat teman-teman mungkin yang baru belajar atau yang sebenarnya udah tahu. Nah, jadi deep learning ini adalah salah satu subset dari machine learning juga, jadi dari AI juga. Dia ini menggunakan neural network gitu. Jadi dia imitate apa yang dilakukan oleh otak kita gitu. Karena kan kita juga ada neuron juga. Nah, di sini kalau di contohnya yang saya ilustrasiin adalah jadi dia terdiri dari beberapa layer gitu. Makanya disebutnya kalau udah lebih dari satu layer ada yang namanya multi layer neural network gitu. Nah, di sini deep learning ini tadi mengubah si data yang kita input itu ke dalam sebuah activation function, ada function-function yang dipakai untuk untuk computation, untuk digunakan untuk activation function, terus juga dia nantinya akan optimize si loss function dan objective function yang kita pakai gitu. Contohnya di sini misalnya kita ada data gambar, misalkan gambar dog sama gambar cat gitu. Di sini kita ngajarin nih si model deep learning kalau ternyata kalau kita kasih gambar yang gambar dog, nanti dia akan outputnya sebagai dog. Karena kita ngajarin bahwa gambar ini adalah gambar dog dan ini yang satunya lagi adalah gambar cat. Nah, di dalamnya itu ada apa aja? Jadi input yang saya maksud adalah mungkin set of list of float numbers yang bisa dikalkulate di network functions. Jadi di sini sebenarnya perkalian antara weights sama bias. Sebenarnya di sini agak black box karena kita nggak tahu apa yang dilakukan si deep learning. Jadi kita kasih input data, dia akan kerjain sendiri, akan calculate sendiri berdasarkan objective function yang kita pakai gitu. Dan di sini ada beberapa active function yang merubah si value network ini menjadi sebuah output gitu, untuk mengoptimalkan si objective function yang kita punya. Nah, kenapa sih kita pakai deep learning itu? Karena menurut saya sih ada 3 hal yang perlu di note. Jadi yang pertama scalable, yang pasti high performance. Kenapa high performance? Karena kalau dibandingkan dengan classical machine learning, semakin banyak data yang kita kasih ke model untuk training, itu akan membuat deep learning semakin pintar gitu, performance-nya semakin naik. Dibandingkan dengan classical tuh biasanya dia
tend to overfitting atau performance-nya tidak sesuai dengan jumlah data yang kita punya gitu. Semakin banyak malah mungkin semakin jelek performance-nya untuk di classical model. Nah, yang kedua ini powerful karena yang paling saya suka sih adalah kita nggak perlu effort untuk feature engineering gitu. Jadi misal kalau di traditional classical machine learning kita perlu ada some kind of pre-processing dulu, feature engineering, terus untuk cari-cari kira-kira convert features, categorical features, terus beberapa data-data yang perlu kita proses agar menjadi features gitu di model tersebut. Nah, kalau di deep learning ini dia udah nge-cover karena tadi ada beberapa layer neural network yang dapat adaptif gitu, meminimize si loss function atau objektif yang kita punya. Nah, terus yang ketiga ini ada adaptif itu karena dia support juga online learning. Jadi sekarang kan udah banyak nih tren reinforcement learning di mana kalau kita serve si modelnya dia bisa adaptif sesuai dengan feedback dari si user yang user kasih gitu. Nah, dan juga dia ini deep learning ini bisa ada retraining mechanism. Jadi nggak susah lah untuk kita nge-retrain, untuk kita update si knowledge dari deep learning tersebut gitu. Nah, di sini karena kita akan nge-train si deep learning model atau apapun machine learning modelnya, kita pasti butuh label data. Nah, di recommender system ini ada dua types of data yang bisa kita pakai untuk label. Yang pertama adalah explicit feedback. Jadi ini memang berdasarkan dari user feedback itu kalau untuk membangun recommender system. Yang pertama adalah explicit feedback. Jadi ini data-data yang relate sama input yang dikasih user gitu, feedback yang dikasih user. Misal kayak rating, kalau misalkan dari Netflix kita kasih rating like or dislike, atau misalkan produk di e-commerce kita kasih rating misalkan 5 rating 5 bintangnya, atau misalkan kita kasih komen, atau tadi misalkan kita kalau nonton YouTube ada like and dislike gitu. Nah, data yang kedua adalah si implicit feedback ini. Nah, jadi sebenarnya information yang yang merupakan dari user behavior gitu, yang nggak intended untuk dikasih lihat gitu. Jadi kalau misalkan explicit kan kita tahu nih kalau let's say saya kasih rating produk ini 5 deh misalkan gitu, atau saya suka dengan video ini. Nah, kalau implicit ini beda karena kita nggak tahu nih dia kasih feedback-nya tuh nggak exact gitu. Kayak kalau rating kan exact ada angkanya 5, terus kalau like or dislike kita tahu. Kalau ini lebih ke user behavior gitu. Jadi asumsinya adalah orang yang sering nyari, let's say orang ini lagi butuh nyari Bluetooth speaker gitu. Dia akan mungkin dalam satu hari itu akan coba cari-cari produk, browsing gitu kan, nyari-nyari lihat produk-produknya dilihat sama Bluetooth speaker gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa pakai datanya sebagai label juga untuk recommender system. Karena kita assume kalau semakin frekuen orang itu nyari di salah satu domain tersebut, misalkan tadi contoh produknya adalah Bluetooth speaker, mungkin kita bisa kasih tahu bahwa kalau user ini memang lagi tertarik di barang-barang Bluetooth speaker gitu. Nah, di sini kita mulai dulu dari collaborative filtering based. Jadi sekarang udah banyak sih yang mengadaptasi collaborative filtering, terutama buat deep learning. Jadi di sini ada dua contoh. Yang pertama ada neural collaborative filtering. Nah, di sini kan yang tadi saya jelaskan untuk collaborative ini ada dua most important features gitu. Pertama ada user features sama item features. Kalau user tadi kita bisa lihat dari user preferensi. Kalau item tadi bisa kita lihat dari attributes atau dari similar products yang tadi kita dijelaskan. Nah, ini bisa kita input, kita parse ke dalam si neural network. Jadi ada beberapa, kita bisa pakai MLP, multi layer perceptron, kita bisa pakai beberapa layer di dalamnya untuk bisa generate kira-kira kalau kita kasih user preferensi ini, kita kasih item ini, goals-nya adalah bisa kita tahu apakah dia like atau dislike si produk ini gitu. Nah, kalau si output dari model neural collaborative filtering ini biasanya
dia semacam scoring. Jadi dia ngasih tahu probability apakah produk yang kita kasih ini akan disukai oleh user atau enggak. Nah, ini sama juga dengan approach yang kedua, ada Deep Factorization Machine. Nah, di sini tuh dia menggabungkan si classical machine learning method juga, si factorization machine dengan beberapa hidden layers gitu, dengan beberapa neural network. Nah, di sini dia mencoba nge-capture feature interaction di user sama items itu menggunakan deep learning-nya, menggunakan hidden layer-nya, dan factorization machine-nya itu untuk mencari tahu kira-kira kalau interaction dari user vector sama item vector itu kayak gimana. Nah, lalu lanjut ke metode yang cukup populer juga, ada wide and deep. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai di use case atau problem case manapun, bahkan untuk recommender system juga gitu. Karena di sini menariknya adalah kita bisa coba dua types of architecture. Jadi yang pertama ada wide. Jadi kita bikin inputnya sebanyak mungkin, sehorizontal mungkin. Jadi features-nya kita kasih lebih banyak. Misal di ilustrasi kayak gini, di sini kita punya features, let's say bisa hundreds, bisa puluhan bahkan gitu kan. Nah, ini wide models ini cuman kita banyakin inputnya, baru kita parse ke satu neural net dan kita outputkan berdasarkan si scoring function-nya gitu. Nah, ya kalau yang deep ini ya kita tadi balik lagi ke basic deep learning-nya, kita cuman pakai limits of features, cuman pakai berapa features doang, dan biarkan si hidden layers-nya yang bekerja gitu untuk cari tahu kira-kira importance features-nya apa, gimana cara ambil si interaction dan lain sebagainya, itu let si hidden layers lakukan, baru kita parse ke si output-nya gitu yang tadi. Nah, wide and deep ini dia menggabungkan wide architecture sama deep architecture, jadi dia mau coba capture si interaction antara yang wide feature sama features yang di-generate oleh si neural network sendiri. Nah, tiga approach tadi mungkin masih banyak digunakan di industri sekarang gitu. Cuman ada beberapa sebenarnya yang menarik, metode-metode yang sekarang lagi hits juga, dipakai di beberapa aplikasi misalkan dari YouTube atau mungkin dari e-commerce sebesar Alibaba. Nah, ini coba akan saya share beberapa approach yang mereka gunakan terutama di YouTube. Nah, ini sebenarnya ada papernya sih, jadi mungkin teman-teman bisa cari YouTube recommender system ya. Jadi di sini mereka menjelaskan bahwa bagaimana cara mereka membangun sistem rekomendasi di YouTube. Nah, di sini menariknya adalah mereka ini menjelaskan bahwa ada high level overview di mana mereka menggunakan dua fase gitu. Yang tadi pertama saya jelaskan tentang general overview, ada candidate generation sama ada ranking path gitu. Jadi di sini ada dua models yang berkontribusi di recommender sistemnya mereka. Nah, mungkin di sini akan saya lebih highlight di candidate generation ya. Jadi yang saat ini saya akan jelaskan adalah bagaimana sih mereka membangun deep learning untuk mengenerate kandidat-kandidat video yang akan menjadi rekomendasi untuk user gitu. Jadi video-video di YouTube sekarang mungkin udah hampir millions, thousand of millions gitu kan. Nah, ini perlu ada models untuk bisa nge-generate kira-kira set of candidates yang bisa kita show menjadi recommendation gitu. Kita limit, kita kurangin yang asalnya thousands menjadi hundreds. Nah, di network yang mereka kasih ini, jadi mereka utilize beberapa features, menurut saya juga menarik sih. Jadi mungkin bisa diterapkan di use case manapun. Ada user past behavior, kayak misalkan watch time-nya, terus dia search keyword-nya, dia pernah search apa aja, terus juga ada geolocation, dia lokasi dia di mana, atau mungkin di search terms-nya dia kasih ada konteks, misalkan video di Bandung, misalkan, atau video di lokasi mana. Terus juga ada beberapa ada beberapa atribut user, kayak misalkan age, gender, dan lain sebagainya gitu.
Nah, ini semua features tadi di embed, ditransform ke vector space menjadi embedding vector. Nah, ini sebenarnya kalau dari arsitekturnya sih cukup simple karena mereka cuman simply nge-average semua sequence of historical usernya kayak tadi watch vektornya, terus search vektornya, embedding age-nya dan lain sebagainya, historical video-video yang udah pernah dilihat sama user tersebut gitu. Lalu diparse ke beberapa neural net. Nah, di sini mereka jelaskan bahwa mereka pakai terinspirasi dari back of words gitu, sama extreme multi-label multi-class. Nah, jadi si multi-class classification ini, jadi mereka treat semua video itu sebagai label gitu. Jadi misal pada jam segini saya udah nonton beberapa video. Nah, next video yang saya tonton itu akan menjadi label pada saat itu gitu. Jadi ada 3 historical videos yang saya tonton. Oh, ternyata kalau kita kasih video X ini dia akan suka gitu karena setelahnya dia nonton video tersebut gitu. Nah, di sini yang menariknya karena data yang digunakan sangat banyak banget dan kita nggak mungkin nge-generate scores atau bikin tadi nge-calculate scores untuk bikin candidate-nya ke semua produk, matriksnya akan banyak banget. Nah, di sini makanya ada namanya approximate nearest neighbor gitu. Jadi ada sebuah sistem, ada sebuah mekanisme di mana kita bisa kita cari nih kira-kira kalau given vector user, kita bisa cari tahu kira-kira vector items yang mirip, yang close di vector space itu apa aja, dan kita bisa kasih sebagai recommendation-nya gitu. Kalau di sini berarti query untuk kita tahu kita cari ke nearest neighbor-nya adalah si user vektornya, dan nanti output-nya adalah si item vektornya gitu. Jadi nanti dari user ini kita coba search kira-kira vektor mana yang berdekatan. Habis itu kita select top n menjadi kandidat dari si recommendation tersebut itu. Dan akhirnya nanti kandidat yang tadi bakal di ranking di fase kedua. Jadi kurangin lagi menjadi beberapa puluh untuk yang di show. Nah, ini use case dari YouTube, mungkin bisa dicoba dicari-cari setelah sesi ini kali ya, bisa dibaca-baca papernya lagi. Nah, ini menarik, yaitu tadi karena pertama dia scalable, terus kedua kita bisa utilize user past behavior, jadi kita bisa coba naikin akurasi di mana produk yang kita rekomend itu lebih relevan gitu kepada user. Nah, di sini ada satu approach juga dari Alibaba. Nah, dia mengadaptasi approach dari graph embedding. Jadi mereka mencoba membuat graph dari user sequence, jadi dari historical session data. Misal hari ini saya udah, let's say case-nya di e-commerce, saya udah melihat produk ABCD, terus saya udah add to cart atau wishlist gitu. Nah, ini menjadi satu journey, satu session yang kita bisa kita generate si grafnya gitu untuk cari relasinya antara item satu dan item yang lainnya. Nah, di sini dari papernya itu menjelaskan bahwa ya mereka utilize graph embedding untuk bikin recommendation sistemnya gitu. Nah, ini hampir mirip sama kayak yang tadi YouTube. Kalau YouTube kan tadi dia objektif modelnya adalah untuk extreme multi-label classification. Nah, kalau sekarang dari Alibaba ini dia mengadaptasi juga namanya skip-gram algorithm gitu. Jadi misalkan given sequence A, nah dia pengen tahu next sequence itu apa gitu. Misalkan kalau yang populer mungkin sekarang yang dipakai adalah di NLP ya, di problem-problem di text, misalkan text classification, atau misalkan di di word representation gitu. Jadi kita pengen tahu, kita pengen encode teks itu ke dalam sebuah vector space menjadi vector embedding atau array gitu, vector. Nah, jadi si skip-gram ini cara menggunakan di paper tersebut adalah, jadi mereka mecah satu session itu ke beberapa sequence. Nah, terus dari sequence itu mereka cari nih, misal di contoh gambar di sini. Nah, misalkan si user ini habis interaksi dari produk D ke A ke B gitu.
Nah, terus user A ada produk B ke E, habis itu ada jeda, ada gap sedikit di sini, dia baru cari ke interest ke produk D, E, sama F gitu. Nah, dari sini dibuatlah graph dari semua produk yang diinteract sama si user. Habis itu di generate kira-kira sequence-nya gitu, random sequence-nya kira-kira kalau ada produk A, terus produk B, produk C. Nah, itu ntar next produk yang akan user klik atau user beli itu apa sih gitu. Nah, ini di sini barulah digunakan si metode skip-gram tadi gitu untuk mempredik next produk yang akan user cari itu apa aja sih gitu. Nah, ini mungkin yang lebih advance-nya lagi ada dari Alibaba. Jadi mereka adaptasi dari user sequence. Jadi mereka coba utilize beberapa user past behavior dari long term behavior sama short term gitu. Karena menurut mereka adalah kalau di short term ini kita bisa capture produk-produk yang yang populer atau yang memang seasonality-nya bagus gitu. Jadi misalkan kayak sekarang lagi trending PS5 nih, udah deh lagi sekarang coba cari-cari produk-produk PS5 misalkan. Nah, kalau yang long term mungkin produknya akan lebih diverse, akan lebih panjang, akan lebih banyak lagi, dan karena diverse tadi, jadi kita bisa tahu nih kira-kira misalkan dulu user ini pernah beli botol minum nih, mungkin di beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian mungkin dia juga bakal butuh botol minum lagi gitu. Atau bisa kita cari komplementarinya, mungkin dari botol minum bisa cari kotak makan atau lain sebagainya gitu. Nah, tadi mungkin tiga contoh deep learning base dari yang diimplement untuk recommender system, khususnya untuk kandidat generation gitu. Nah, di sini kalau saya coba rangkum, sebetulnya kalau di dalam hal membuat recommender system itu ada 4 prinsip gitu, ada 4 case, di mana yang pertama adalah similarity. Jadi approach manapun akan ada adaptif untuk akan mengadaptasi dengan similarity gitu, akan memperhatikan similarity antara item satu dengan item lainnya, atau similarity between user satu dengan user lainnya. Jadi core si recommender system ini adalah ya berbasis dari similarity gitu. Jadi assuming kalau misalkan kita punya preferensi yang sama, mungkin kita bisa kasih produk yang sama gitu. Nah, di sini banyak sih case yang bisa kita extend selain dari recommender system. Mungkin kita bisa extend ke, let's say kita mau untuk nge-improve dari search result, search result ranking misalkan, atau kita bisa cari alternatif produk. Mungkin misalkan kita pengen cari Bluetooth speaker nih di toko A, ternyata dia stoknya lagi nggak ada, mungkin kita bisa cari alternatif produknya gitu seperti apa. Nah, lalu yang kedua adalah seasonality. Nah, ini sebenarnya banyak atribut-atribut yang relate sama time dan konteksnya gitu. Kadang recommender system juga bergantung sama seasonality. Jadi misalnya kalau sekarang lagi hype-hype-nya, misalkan lagi BTS atau grup band misalkan lagi Coldplay gitu, atau ya BTS ada merchandise dan sebagainya, mungkin banyak produk-produk yang lagi hype yang memang bisa kita rekomend ke user adalah berdasarkan si seasonality-nya gitu, dari time-nya gitu. Kita bisa lihat ternyata di bulan ini trennya lagi ini, mungkin kita bisa bikin kandidat dari produk-produk tersebut itu untuk rekomendasi. Nah, terus yang ketiga ada popularity. Nah, ini mungkin mirip-mirip sama seasonality, tapi dia lebih ke masing-masing user preferensi gitu. Jadi mungkin dari location-nya, misalkan di kota Bandung atau di kota Jakarta mungkin ada perbedaan, di mana mungkin di Bandung lagi populer misalkan snack-snack atau makanan-makanan gitu. Nah, misalkan di Jakarta lagi populer tentang minuman, lagi boba atau kopi dan sebagainya. Nah, di sini pun popularity ini nggak luput dari frekuensi atau repetition gitu. Jadi kalau misalkan si user makin banyak interaksi dengan produk tersebut, atau dia bahkan kalau dalam e-commerce dia beli terus produk itu, mungkin ini bisa jadi faktor dari si popularity tersebut. Nah, yang keempat yang paling penting adalah diversity. Jadi selain similarity, selain kita coba provide
produk-produk yang mirip, atau kita coba rekomend produk berdasarkan user preferensi yang mirip. Nah, kita juga harus coba provide diversity-nya gitu. Nah, ini diversity sangat membantu karena kita bisa kasih recommendation yang mungkin relate sama kebutuhan mereka gitu. Kayak misalkan complementary. Kayak tadi misalkan saya habis beli pasta gigi, mungkin waktu pada saat add to cart saya akan dikasih rekomendasi misalkan sikat gigi lah, atau sabun mandi, atau apapun yang memang komplementari daripada produk si pasta gigi tadi gitu. Ataupun misalkan co-purchase gitu. Kayak misalkan kita mau check out, saya udah ini nih udah nemu produk misalkan apa ya, sendok deh misalkan, saya udah beli sendok, udah beli alat makan gitu. Nah, biasanya co-purchase itu misalkan dari alat makan, oh pasangannya dia mungkin beli alat makan, atau misalkan alat masak, atau tadi misalkan snack-snack yang bisa dibeli juga. Nah, ini 4 prinsipal ini penting di consider waktu kita bikin recommendation system, waktu kita bikin training model recommendation system khususnya untuk candidate generation, karena itu mungkin bisa menaikkan performance, bisa juga kita adaptif dalam mengasih recommendation gitu. Jadi recommendation-nya akan terus berubah gitu along the way. Nah, ini di section yang terakhir ini, di subbab terakhir ini, saya akan share tentang pengalaman dan practical lessons-nya. Jadi mungkin saya akan share 4 poin utama sih. Jadi yang pertama ada sparse data. Jadi kita tahu kan kalau di industri kali ini mungkin berbeda dengan kalau kita dulu bikin research di kampus, datanya udah bersih gitu, dan datanya relatif lebih sedikit gitu, nggak banyak. Nah, kalau di industri sekarang data tuh sangat banyak banget, big data apalagi bisa sampai miliaran atau ratusan juta, thousands of millions gitu. Nah, biasanya kalau kita lihat datanya itu dilihat dari misalkan labelnya implicit label atau explicit label, itu akan sparse gitu, karena banyak produk-produk yang mungkin kalau di e-commerce ini nggak dapat exposure gitu, jadi nggak ada produk ini nggak pernah diinteract sama user lain gitu misalkan, atau misalkan produk ini baru, atau ya itu tadi karena banyak pilihan, jadi mungkin produk yang di show ya dari itu aja gitu. Nah, ini makanya perlu kita coba impute beberapa data. Jadi misalkan kita coba limit time frame-nya, let's say kita mau nge-train data itu misalkan ambil data latest 3 bulannya atau latest 1 bulan gitu yang bisa kita pakai. Jadi nggak semua historical data kita pakai, cuman mungkin kita bisa bikin representation-nya gitu untuk nge-cover produk-produk atau historical yang nggak ada di training data. Nah, terus, kadang juga kalau kita misalkan pakai purely, let's say explicit data, misalkan kayak tadi product ratings atau like or dislike. Nah, kadang ini sebenarnya bisa jadi misleading juga gitu. Mungkin misalkan kita udah bikin model berapa banyak, udah nge-train, oh ternyata accuracy-nya atau recall atau precision-nya nggak meet expectation nih gitu. Nah, apa mungkin bisa jadi si labelnya adalah yang misleading gitu. Jadi misalkan kalau di kasusnya sekarang ada accidental click, jadi misalnya kita lagi cari produk, oh ternyata keklik nih produk ini gitu, nggak sengaja. Padahal itu bukan produk yang kita cari gitu. Nah, ini bisa kita impute, bisa kita cleaning, mungkin kita cari tahu kalau misalkan kayak accidental click, kita bisa pakai kita lihat time-nya, misalkan dari time dia search sama dia klik produk itu terus balik lagi ke search page-nya itu berapa lama gitu. Nah, terus kita bisa tahu kalau misalkan kayak di YouTube kayak accidental click gitu, misalkan oh kita salah klik video, mungkin kita bisa lihat dari duration watch times-nya gitu. Kalau less than berapa detik, oh mungkin dia accidental gitu, bisa kita buang aja. Nah, ini penting juga kita cara ngedefine positif sama negatif labels-nya gitu. Jangan sampai let's say kita pakai implicit feedback, kita pakai click counts, atau kita pakai number counts ATC misalkan. Nah, belum tentu klik yang banyak itu bisa ngelit ke positif data atau ke negatif labels. Jadi kita mesti pastiin bahwa kalau positif kriteria untuk positif label itu apa aja dan negatif label itu apa aja.
Nah, terus yang ketiga ini ada testing. Jadi setelah kita bikin recommender system itu kita mesti ada validation di offline dan online. Jadi kita pastiin sebelum kita maju ke online eksperimen, kita pastiin dulu di offline environment bahwa modelnya itu bakal works dan prediction yang di-generate oleh model itu adalah sesuai ekspektasi dari kita gitu. Nah, makanya nggak jarang kalau untuk di project recommender system ini setelah kita bikin model, kita biasanya coba shortlist user ID kita gitu misalkan. Kita coba cek dulu nih, kira-kira si recommendation-nya sesuai nggak sih dengan preferensi yang kita punya gitu. Nah, bahkan kita coba drawback nih, misalkan ada rekomendasi produk ABC gitu. Nah, kita mesti cari tahu di drawback kira-kira produk A ini di-generate dari features apa sih atau dari preferensi apa sih bisa direkomendasikan gitu. Nah, terus juga A/B test setup juga penting karena kita mau menghindari ya tadi ada bias-bias yang mungkin nggak bisa kita notice pada saat kita awal running si eksperimennya, kayak misalkan position bias kah, atau allocation bias. Dan juga setup ini penting untuk menentukan kira-kira berapa banyak sih user yang mau kita eksperimen gitu, berapa banyak data produk yang mau kita jadiin eksperimen untuk recommendation gitu. Karena nggak menutup kemungkinan bahwa kita ada limitation untuk pakai cuman beberapa set of products doang gitu, nggak bisa pakai semua produk yang ada di dataset kita. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting adalah scalability. Jadi di mana kalau udah namanya real time prediction atau udah deal with thousands of users, itu pasti kita consider sama latency sama speed prediction-nya. Nah, ini sebetulnya menjadi concern adalah sebagai sebagus apapun model yang kita punya, yang kita bikin gitu, yang kita validate ternyata oh ini bagus banget ya akurasi let's say 90% atau lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan prediction time-nya besar, latensinya gede gitu, itu nggak akan kepake gitu di production gitu, nggak akan benefit lah buat di production, karena ya tadi kita juga mesti consider sama latensinya. Kita nggak mau merusak user experience pada saat user itu nyari atau berinteraksi dengan apps kita gitu. Nah, terus yang paling penting adalah features store. Jadi mungkin kita bisa pikirin banyak banget atribut produk, atribut user atau items apapun yang bisa kita analysis menjadi features. Nah, ini juga penting bahwa kita harus make sure kalau features itu bisa diimplement juga di production gitu, karena nggak banyak kayak misalkan user past behavior gitu. Kita misalkan tadi kita contohin si modelnya sequential matching yang tadi dibikin Alibaba. Mereka kan pakai dua features gitu, ada short term sama long term. Nah, yang long term ini kan sequence of items-item yang terakhir diinteract sama si user tersebut itu. Nah, kalau kita pakai features itu kan kita nggak mungkin nge-store semua data user, semua past historical data user itu di dalam sebuah database gitu, karena akan sangat bulky banget itu, akan gede banget dan nggak scalable gitu. Nah, makanya kita harus make sure kalau features-nya itu contribute ke modelnya, dan kedua itu akan scalable dan akan available di production gitu, akan mudah diimplementnya. Dan yang terakhir sebetulnya ini bisa di-apply ke case manapun sih, mau di recommender system, mau di NLP, mau di mau di ranking, mau di CV atau apapun, kita biasanya ensemble gitu. Jadi kita nggak cuma pakai satu model, nggak cuma pakai satu algo doang, tapi kita coba nge-combine itu semua menjadi satu main sistemnya gitu, menjadi satu core sistemnya. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan di sini adalah seputar candidate generation. Nah, jadi kita bisa pakai beberapa algo, misalkan tadi kita bisa implement model yang dari YouTube, dari Alibaba atau lain sebagainya, kita gabungin jadi satu. Nah, baru kita serve semua kandidatnya yang tadi generate dari model YouTube, model Alibaba, dan sebagainya, jadi satu pool gede, baru kita select lagi dari fase kedua, dari ranking part-nya, baru kita kerucut lagi menjadi personalization gitu, untuk masing-masing user. Oke, paling itu sih yang bisa saya share untuk dari season topik ketiga ini.
mungkin ada sedikit tips sih dari saya juga untuk sekalian menutup materi saya. Jadi ada mungkin ada 5 poin yang bisa teman-teman coba terapkan juga untuk bisa successful di data science karir. Jadi yang pertama, understand problem, di mana teman-teman harus paham dulu problemnya apa, baru kita coba pikirin kira-kira metode apa sih yang cocok untuk problem tersebut. Dan yang kedua, yang pasti start simple. Apapun problemnya, apapun metode yang mau kita implement, coba start dari baseline dulu gitu. Jangan sampai kita udah susah-susah bikin model, kita udah susah analyze data yang sebanyak apapun, ternyata nggak scalable atau ternyata performance-nya nggak sesuai ekspektasi. Jadi better untuk start dari baseline-nya dulu, dari hal-hal yang mudah dulu aja. Yang ketiga, kreatif yang pasti, karena tadi banyak banget kombinasi features yang bisa kita explore, banyak banget kombinasi arsitektur neural net yang bisa kita combine satu sama lain, yang bisa kita ensemble. Dan yang keempat ini yang pasti adalah fokus sama your strength, karena gimana pun ya kalian mungkin punya preferensi, punya skill masing-masing. Misalkan saya lebih kuat di NLP-nya nih, atau saya lebih kuat di engineering-nya, atau saya lebih kuat di analisisnya gitu ya. Fokuslah di sana. Mungkin kita bisa combine itu semua dengan co-workers lainnya gitu. Dan yang kelima, yang pasti never stop learning. Jadi ya dimanapun kalian berada ya tetap belajar aja gitu. Apalagi untuk data scientist sendiri nggak luput dari baca-baca paper, baca-baca artikel, medium, research paper, dan buku-buku tentang AI gitu. Karena ya AI akan terus berkembang dan banyak sekali metode-metode yang baru yang akan muncul. Gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh sekarang lanjut ke Q&A session. Thank you. Wah, oke. Thank you banget Kak Rizky atas penyampaian materinya. Boleh banget nih, kata Kak Rizky kan, kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tanyain. Silakan nih, aku kirim link Slido-nya ya. Teman-teman boleh tanya apapun terkait materi tadi di Slido. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke Q&A, akan ada sedikit penyampaian nih, penyampaian informasi dari teman-teman Pacman, mungkin sekitar 5 menit aja. Mungkin di sini ada dari teman-teman yang baru pertama kali ikut event Pacman, belum tahu Pacman itu apa sih. Nah, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, terkait programnya juga nih. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di webinar dan workshop Pacman pada malam hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan webinar dan workshop ini, izinkan kami sampaikan sedikit mengenai salah satu program Pacman, yaitu non-degree program. Pertama, Pacman itu walk the talk, jadi tidak hanya memberikan course di bidang data, tapi juga terlibat langsung di dalam riset dan proyek-proyek machine learning. Sebelumnya ada beberapa klien besar yang ditangani oleh Pacman, kemudian dari sisi kurikulum dibuat bersama para akademisi dan profesional dengan track record yang diakui, dan saat ini posisinya benar-benar sebagai BI dan data scientist di perusahaan mereka masing-masing. Kemudian dari sisi siswa, itu saat ini lebih dari 400 siswa yang ada di non-degree program dengan latar belakang yang cukup beragam juga, yaitu dari universitas, lembaga penelitian, pemerintahan, maupun dari industri. Kemudian dari sisi kurikulum juga, itu sudah mengikuti The Golden Triangle Pedagogy, itu artinya kurikulumnya dibuat secara terstruktur, komprehensif, dan aplikatif, sehingga harapannya bisa diikuti oleh berbagai kalangan, walaupun teman-teman sebelumnya tidak memiliki irisan keilmuan di bidang ini. Nah, ketika lulus dari non-degree program, kami menjamin teman-teman punya skill set end-to-end dari seorang ahli data gitu. Mulai dari data preparation, eksplorasi data, kemudian predictive modeling, dan ada A/B testing, terakhir adalah deliverables. Semuanya mungkin perlu saya jelaskan secara singkat. Untuk data preparation, ini sebagian besar waktu para ahli data biasanya dihabiskan di sini. Karena data itu tidak semuanya yang siap untuk disajikan atau siap untuk dianalisis. Sehingga butuh kita normalisasi, kita bersihkan, dan lain-lainnya, sehingga siap untuk disajikan. Dan karena datanya tentunya dalam jumlah yang besar, tidak mungkin kita evaluasi secara manual,
Dan nanti kita akan butuh skills Python dan SQL, kemudian statistik sederhana. Setelah itu baru lanjut ke eksplorasi data untuk mencari insight dari datanya sendiri, dan kemudian juga berguna untuk membangun hipotesis untuk menyelesaikan permasalahan bisnis. Nah, untuk yang ambil program BI nanti akan fokus pada menyelesaikan permasalahan bisnis, terutama dengan cara menyusun metrik, kemudian menyelesaikannya dengan statistik deskriptif, A/B testing, dan lain-lainnya. Biasanya output yang dihasilkan oleh mereka biasanya adalah dashboard, kemudian business reporting, dan lain-lainnya. Untuk analisis yang lebih mendalam, itu teman-teman bisa ambil program data scientist dengan membuat algoritma machine learning untuk mencari informasi tersembunyi yang mungkin sulit diketahui hanya dengan dashboard saja gitu. Kemudian terakhir adalah deliverables. Sebagaimana yang kita tahu, seorang ahli data itu dituntut untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas bisnis. Percuma mereka mengolah data tapi tidak ada atau tidak mampu menyelesaikan atau memberi solusi pada sebuah bisnis. Gitu. Di Pacman kita tidak mengharapkan itu, tidak hanya mengharapkan import library, tapi juga bisa membantu para stakeholder untuk menyelesaikan kasus-kasus di industri mereka gitu. Kita ada program Get It Done for 100% Refund. Jadi kalau teman-teman semua sudah mengakuisisi skills yang ada di Pacman dan tidak dapat pekerjaan dalam waktu 1 tahun, itu dana pendidikan teman-teman akan dikembalikan 100% tanpa kecuali. Ekosistem teman-teman juga akan mendapatkan dukungan yang kuat dari Pacman, baik dari sisi fasilitas, platform, maupun proyeknya. Nah, dari sisi fasilitas, kita memberikan career coaching, karena sebagaimana kita tahu, untuk menjadi ahli data tidak hanya butuh hard skill saja, tapi juga soft skills. Nah, di sini nanti akan dikuatkan melalui career coaching. Nanti akan diajarkan mulai dari personal branding, kemudian kemampuan kolaborasi, terus membangun portofolio, dan sampai nanti bagaimana cara berjejaring dengan orang lain. Kemudian dari sisi students juga, selama proses belajar, kita akan menyediakan counseling session dengan menyediakan student manager, gitu. Sehingga nanti teman-teman akan didampingi dan tidak dilepas sendirian dalam proses belajarnya. Dari sisi lecturer atau pengajar itu juga sudah berpengalaman di industri mereka sebelumnya, sehingga nanti mampu menjelaskan persoalan-persoalan rumit dengan cara yang lebih sederhana. Terus dari sisi platform itu bisa diakses lifetime, jadi ketika lulus teman-teman tidak perlu download materi, bisa diakses di Pacman. Nah, terakhir adalah soal project oriented. Sebagaimana yang kita tahu, ketika lulus teman-teman butuh menunjukkan portofolio ketika ingin terjun di industri data. Nah, di sini nanti kita akan bantu teman-teman mengerjakan project mulai dari data preparation sampai bagaimana menyelesaikan dari sebuah masalah bisnis. Dan masalah yang diselesaikan lagi-lagi itu adalah real world case dari klien Pacman di Pacman Consulting. Mungkin cukup sekian penyampaiannya. Nanti apabila teman-teman tertarik, jangan sungkan untuk menghubungi tim Pacman dan berdiskusi dengan mereka. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Selamat mengikuti webinarnya kembali. Sampai jumpa. Oke, ya teman-teman ada info tadi ya dari teman-teman Pacman. Silakan teman-teman kalau misalkan tertarik sama programnya boleh langsung hubungi atau kontak tim Pacman ya melalui media sosialnya Pacman. Oke, nah teman-teman, sebelum masuk ke Q&A ada satu lagi nih. Tadi kan di awal aku udah jelasin ya teman-teman terkait challenge yang bisa teman-teman ikuti, yaitu teman-teman cukup screenshot dan share jalannya webinar pada malam hari ini, lalu teman-teman bisa posting di Instastory teman-teman masing-masing gitu. Nanti untuk pemenang terbaik akan ada hadiah nih dari Pacman dan Tokopedia. Juga teman-teman yang bertanya nanti akan ada best question juga ya, akan ada reward buat teman-teman dengan pertanyaan terbaik. Oke. Mungkin aku mau langsung tanya jawab nih ya sama Kak Rizky. Nih ada beberapa pertanyaan nih Kak dari teman-teman. Boleh ya Kak? Langsung aku bacakan pertanyaan Kak. Boleh. Oke. Pertama dari Aurel Hewi.
apakah pembuatan recommender system ini bisa menggunakan library lain? Apakah dalam merancang recommender system ini dibutuhkan algoritma ataupun Python? Silakan Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Aurel ya. Betul, jadi kalau untuk membuat sistem recommender system ini banyak sekali library yang bisa dipakai dari programming language manapun, dari R atau Golang atau apapun. Kalau misalkan dari Aurel sendiri ada preferensi di Python, mungkin bisa menggunakan library. Kalau tadi untuk deep learning bisa pakai Keras, TensorFlow, atau scikit-learn. Masih banyak banget sih library yang mungkin saya juga lupa sih namanya ya. Tapi untuk mensupport si recommender system ini banyak banget di Python gitu. Ya. Semoga menjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Dari Anonymous. Apakah recommend system dan decision support system itu sama? Mungkin jika di industri ada contoh case-nya kah, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya saya kurang familiar dengan decision system ya, tapi mungkin objektifnya sama, adalah dia memberikan rekomendasi apakah sebuah domain ini menjadi apa ya? Apakah domain ini kalau misalkan di e-commerce, misalkan apakah domain ini interested sama user atau enggak gitu, bakal di-like sama user atau enggak. Jadi kalau misalkan decision sistem ini saya kurang familiar dengan apa yang ada di industri sekarang. Kalau di recommender system sendiri ya tadi mungkin banyak case-case yang ada di bermacam-macam industri, dari misalkan dari tadi media platform streaming online, atau dari e-commerce, atau bahkan di LinkedIn pun ada, di Google Drive kita, di Gmail, dan service-service lainnya gitu. Semoga menjawab. Oke, lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Junio. Bagaimana mekanisme yang ideal untuk retrain model dan membangun pipeline model Rexis? Oke, terima kasih Junio ya. Oke, pertanyaan yang pertama berarti tadi retrain model, gimana mekanisme ideal untuk retrain model, sama pipeline-nya ya. Nah, kalau retraining model ini biasanya kita lihat coba dulu seasonality-nya gitu. Jadi seasonality dari traffic usernya. Misal kita draw ke 1 tahun ke belakang, misalkan kayak kita lihat ternyata biasanya nih si user yang kita kasih recommendation entah dari traffic, misalkan dari click through-nya, dari rating click rate-nya, sama misalkan CVR atau conversion-nya itu misalkan turun, mungkin kita bisa tahu nih dari window tersebut, let's say dari 3 bulan, ternyata pas bulan keempat agak turun nih si trennya gitu. Nah, mungkin pada saat itu kita bisa consider bahwa kita bisa assume bahwa mungkin kita bisa retrain modelnya setiap 4 bulan atau 3 bulan, biar kita bisa match sama latest si features-nya gitu. Apalagi kalau misalkan features-nya itu terkait dengan user past behavior atau produk-produk attributes yang continuously akan changes along the way gitu. Kayak misalkan tadi past behavior-nya user, kalau misalkan produk tuh misal kayak number of reviews, terus ratings atau number of wishlist dan sebagainya gitu. Nah, untuk pipeline-nya sendiri sebetulnya ini pipeline untuk training, prediction, atau retraining ya. Mungkin saya coba jelasin dulu yang training kali ya. Kalau untuk training sih pipeline-nya mungkin ya standar. Kalau biasanya sih kalau dari saya sendiri ya coba split datanya ke beberapa time frame. Jadi misalkan ngambil 6 bulan, ternyata kita split 5 bulannya untuk train, sebulan kemudiannya untuk test gitu. Nah, untuk pipeline prediction serving layer-nya sendiri, jadi biasanya tuh karena tadi yang saya jelaskan agak menariknya adalah kita udah coba implement yang namanya approximate nearest neighbor. Jadi ini
bisa dicari sih topiknya, ada namanya embedding based retrieval gitu. Jadi kita pakai approximate nearest neighbor untuk nge-retrieve vektor-vektor yang relevan, yang mirip. Nah, vektor-vektor ini adalah tadi yang kita embed, yang kita transform dari si user vector sama item vector gitu. Jadi let's say given user vector, kita bisa cari kira-kira vektor items mana yang similar gitu. Jadi kita bisa coba rekomend produk tersebut dari korpus yang besar gitu. Karena kan ya di industri sekarang mungkin contohnya di Tokopedia ada 500 jutaan produk, misalkan 500 jutaan produk yang aktif sekarang gitu. Kita kan nggak mungkin dari 500 juta itu kita coba cek satu-satu, kita generate score-nya satu-satu, kan nggak mungkin. Nah, itu makanya pakai approximate nearest neighbor gitu untuk membantu kita di serving layer-nya gitu, biar latency dan prediction time-nya bisa lebih cepat. Gitu. Nah, ini pipeline sih sebenarnya contribute dari beberapa tim juga, jadi nggak cuma data science, jadi pasti including sama engineering, sama data engineer, terus dari infrastrukturnya sendiri, dari ops-nya sendiri. Ini bakal banyak collaboration untuk bikin pipeline tersebut. Gitu. Semoga membantu dan menjelaskan. Oke, Kak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya agak mirip nih, Kak. Dari Anon, idealnya untuk practice real-time modeling-nya setiap hari kah? Lalu pipeline clickstream yang ideal bagaimana ya, Kak? Oke, yang ideal ya. Kalau untuk real time tuh maksudnya setiap hari tuh apa nih? Ya trainingnya atau servingnya. Tapi kalau saya assume real time ini maksudnya buat prediction ya, buat servingnya ya. Sebetulnya ini depends on infrastrukturnya sama traffic yang dipunya oleh si sistem tersebut gitu. Kalau misalkan udah billion scale, udah hampir jutaan atau miliaran, mungkin kita nggak akan directly pakai real time, tapi mungkin akan gue saranin untuk kita coba batching gitu, mini batch gitu. Jadi nggak terlalu real time, tapi kita bisa generate cage-nya tuh setiap hari. Let's say kita generate setiap recommendation untuk setiap user tuh misalkan setiap 24 jam, atau let's say kita panjangin lagi time frame-nya setiap minggu gitu. Atau mungkin kalau kita mau optimize di pipeline di sistemnya, mungkin kita coba pikirin items lain, misalkan jangan produk, atau misalkan kayak kategoris yang lebih high level lagi, atau kayak domain atau apa, dan yang bisa memperkecil si korpusnya gitu, si candidate yang akan kita pilih. Nah, terus pipeline clickstream-nya ini saya kurang paham sih sebenarnya pertanyaannya, yang pipeline clickstream itu gimana. Jadi apakah kita untuk nge-record si historical datanya, atau kita nge-analisis si feedback dari user gitu. Tapi biasanya kalau untuk analisis, untuk metric monitoring, kita lakukan setiap hari, kita monitor setiap hari, kita lihat grafnya kira-kira ada penurunan atau penaikan, atau ada sudden increase atau sudden drop gitu. Biasanya setiap hari sih untuk pipeline-nya gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Ya. Siap. Semoga menjawab ya, Anon. Oke, lanjut Kak. Untuk flow orchestrating modelnya, lalu untuk model registry di production, apakah dipisah-pisah atau dijadikan satu di K8S? Ini apa? Oke. Tadi modelnya apakah dijadiin satu atau dipecah-pecah ya, Bang? Bisa-pisah. Bisa-pisah ya. Nah, sebenarnya best practice-nya adalah dibikin modular sebetulnya. Jadi kita bikin micro service, kita bikin mini batch gitu. Jadi dari beberapa models. Misalkan tadi kalau konteksnya Ansible gitu ya. Misalkan kita pakai 3 model gitu. Kita pakai 3 model yang heavy. Ya kita bikin itu secara terpisah gitu. Let's say untuk model yang ini misalkan kita nggak bisa real time nih, kita bisa cache dulu, kita bisa dump dulu si prediction-nya di mana di hari tersebut misalkan. Nah, baru di model yang kedua, ternyata dia performance prediction time-nya lebih cepat nih, bisa dipakai real time, mungkin nanti bisa digabung sama si case-nya gitu. Jadi kalau untuk pipeline-nya sih kalau saya sih mending modular. Jadi maksudnya kalaupun ada satu yang break, nggak satu sistem itu down gitu. Jadi masih ada backup-nya.
Jadi akan lebih bagus mungkin akan dipecah-pecah gitu. Seperti itu. Ya, mungkin semoga menjawab. Oke, mungkin untuk sesi Q&A-nya cukup ya Kak, karena keterbatasan waktu. Dan teman-teman, aku mau ngumumin sesuatu yang yang spesial mungkin nih buat teman-teman semua. Terima kasih atas antusiasnya selama sesi Q&A, dan sesuai janjiku di awal, ada best question ya teman-teman untuk penanya terbaik, dan penanya terbaik jatuh kepada Aurel Hewi dan Junio. Nanti silakan untuk menghubungi Instagram dari Pacman, atau nanti teman-teman Pacman akan nge-reach Aurel Hewi dan Junior. Lalu untuk challenge yang satunya nih teman-teman, untuk challenge, bentar aku share ya. Nah, ini ada satu lagi nih teman-teman, Instagram Story Challenge. Jadi challenge-nya itu teman-teman screenshot, snap, dan share pembelajaran yang teman-teman dapatkan hari ini di Instagram Story teman-teman. Dan pastikan Instagram teman-teman nggak di private ya. Lalu untuk syaratnya cukup follow dan tag Instagram Insight Tokopedia dan Pacman I. Jangan lupa juga untuk gunakan hashtag Tokopedia X Pacman. Nanti juga akan ada pemenang terbaik nih untuk 2 best post. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman. Apakah dari Kak Rizky ada closing statement Kak, atau mungkin kesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini Kak? Oke. Saya mengucapkan terima kasih lagi ya buat Pacman yang udah mengundang saya menjadi speakers. Semoga materi yang tadi disampaikan buat teman-teman bisa jadi bisa membantu juga dalam memahami recommender system. Mungkin buat teman-teman yang sedang bekerja dan lagi ada di project recommender system, mungkin juga bisa dicoba-coba gitu. Paling kalau pesan dari saya, untuk teman-teman yang sedang berkarir di data scientist, terus belajar, never stop learning. Yang penting fokus sama strength-nya, dan start with the simple solution dulu, baru ke yang advance-nya. Gitu. Oke, thank you. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dari saya. Oke, nah thank you Kak Rizky. Teman-teman, as always kita selalu meminta feedback ya dari teman-teman semua untuk acara webinar kita. Jadi silakan teman-teman, kami minta tolong untuk mengisi link feedback nih yang sudah aku share di kolom chat. Teman-teman boleh tulis apapun ya, evaluasi atau mungkin request terkait topik webinar yang ingin teman-teman ikuti di Pacman gitu ya. Teman boleh tuliskan semuanya di link feedback. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh hubungi langsung teman-teman Pacman di link yang sudah aku share juga nih di kolom chat. Oke, mungkin selanjutnya akan ada foto session ya. Foto session, jadi bagi teman-teman yang bisa on cam atau nggak berhalangan, boleh dong dinyalain kameranya, karena kita akan ada foto nih di akhir sesi. Ya teman-teman yang mungkin bisa on cam. Oke, mungkin udah di type ya tadi sama teman-teman Pacman. Mungkin aku mau bilang terima kasih untuk acara malam hari ini. Thank you teman-teman, thank you Kak Rizky. Sorry teman-teman.
ada foto session ya jadinya teman-teman. Boleh nih buat teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya teman-teman. Oke, karena mungkin nggak ada yang on cam, jadi nggak apa-apa kita tutup lagi ya. Maaf ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dariku. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kekurangan. Thank you. Selamat malam. Thank you Kak Rizky.